Pak, Bapak Gun sholat Jumat, Pak. Sholat Jumat. Berapa rakaat? Ya Jumat 2 rakaat, Pak. Nah, Bapak kalau sholat Jumat itu 2 rakaat. Iya. Terus di tahiyat awal Bapak baca apa? Ayat awal. Dia baca syahadat kan. At-tahiyatul mubarakatuh salawat tayyibatu lillah. Iya kan? Terus Pak. Masa Loh. begitu Pak. Terus dilanjut, Pak. Ini kena jebak, gak tahu sejak kapan sholat Jumat ada tahiyat awal. Cuma herannya kok kayak jarang sholat gitu loh. Maksudnya doa-doa sholat kok tidak lancar. Buktinya tadi surah Al-Alaq malah jadi Al-Falaq kan. Tidak banget Pak gitu. Ustaz Wafi sudah menjelaskan secara gamblang. Tapi Pak Gun kayaknya ini masih menyanggah terus. Bukan begitu Pak. Maksudnya menjelaskan secara gamblang bagaimana. Saya Pak yang baru 3 bulan saja tadi dengar sudah paham. Mbak Aisyah mualaf ya? Iya Pak, alhamdulillah baru 3 bulan. Subhanallah. Sebab apa itu Mbak bisa mualaf Mbak? Ya Kan- karena Ini orang mualaf ini waras enggak gitu loh. justru karena apa waras sekali Pak. Nah itu dia. Al-Quran tadi itu kan. Kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Harusnya kan orang muslim lebih cerdas, lebih pandai kan. Loh iya Pak. Tidak salah memang. Kenyataan hari ini kan Islam seperti ketinggalan. Padahal Bukan kalau ketinggalan, Pak. Bukan ketinggalan, Pak. tapi saya disuruh baca kunut lah. Baca kan lucu kan Bang? Loh, Loh iya masalah Hal-hal kita yang dari dasar tadi Bapak dulu. berdebat, Pak. gini. Bapak saya itu tidak berdebat, harus saya tahu tidak hal-hal yang dasar dulu, Saya Pak. bertanya, Jangan Al-Alaq, Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi 'alaq. alif lam ra. Tilka ayatul kitabul mubin. Oh itu. Alif lam ra apa tadi? Bukan itu maksud saya Pak. Maksudnya gini Ustadz. Iya kan? Kita ini kan orang muslim ya. Ya, Pasan itu kita harus tanya kepada pertanyaannya- ulama kan. Ulama saya kan. serahkan ke Gus Yonatan Andar dah. Monggo Gus, lanjut Gus. Barangkali gini, Ustaz. Ustaz, Pak Gun. Ustaz Wafi, barangkali gini. Pertanyaannya menyimpang dari materi sebenarnya, Ustaz. Beliau bertanya tentang kenapa Islam itu kok terbelakang dari agama-agama yang lain gitu, baik dari dalam hal ekonomi gitu. Jadi beliau tidak paham tentang Al-Quran itu perlu dikias, kemudian di dalamnya itu ada istidrat, kan seperti itu, Ustaz. Makanya Bang Arif, makanya kata Rasulullah dulu itu banyak ruwaibidoh akhir zaman nanti. Ruwaibidoh itu siapa? Orang yang nggak paham agama tapi sudah membahas agama yang paling besar, kan begitu. Nah kita kan mau cari kebenarannya kan. Jadi Nyari kebenaran itu syaratnya kan belajar, Pak. Yuk, monggo Gus Yonatan. Kalau Bapak cuma bertanya tapi Bapak tidak mau belajar, aduh. Surah Al-Alaq aja Bapak gimana? Ini harus Lanjut, Gus. evangelis ini. Lanjut Gus. bukan itu. Gimana Ustaz? Jadikan Ada apa yang- dia Kristen, Gus. Jadikan dia Kristen, Gus. Gimana Ustadz yang kita nanya kok nggak bisa itu. Gimana ya Ustaz ya? Assalamualaikum Ustaz Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pernyataan-pernyataan yang Bapak sampaikan ini kok persis sekali dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Kristen ya.
ketika orang-orang Kristen tidak mampu, tidak sanggup lagi mematahkan argumentasi para debater Muslim, biasanya begitu. Nanti larinya kenapa umat Islam ini begini dan begono. Tapi Jadi Pak, saya ini nggak kan nyambung. bertanya, Pak. Bukan saya Ya menjawab. tadi Ustadz saya Wafi bertanya. sudah menjelaskan secara gamblang juga. Tadi Ustadz Wafi sudah menjelaskan secara gamblang menurut saya. Saya juga nyimak dari awal. Betul, betul. Masalah Jadi- fikih kan kita harus merujuk kepada ulama kan yang ahli. Iya. Enggak ke Nah, gereja aja, kepada Pak. siapa ulama itu kita bertanya? Terus permasalahannya apa, Pak? Itu kan pertanyaan saja. Saya tadi kan Ustadz menjelaskan tentang fikih. Nah, di dalam Islam ini kan ada 4 itu. Dan 4 ini juga kan ada yang beda-beda ya. Nah, saya bertanya, kemana yang sebenarnya kebenaran itu kita pegang gitu. Ustadz katakan bertanyalah kepada ahli zikir. Ke siapa ahli zikir itu? Kan Islam kan udah menjamin bahwa ketika turun ayat Al-Quran itu Allah sendiri berkata, kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Otomatis dengan ayat ini Islam itu bisa menjelaskan segala sesuatu. Dari kita perlukan gitu. Nah, saya tanya kepada ulama siapa kita merujuk itu. Otomatis ulama itu yang diberi legalitas dari Allah dan Rasul untuk kita bertanya kan. Apakah pertanyaan saya salah? Lanjut, Gus. Ya, kalau bertanya tentang Islam memang Ustadz Wafi yang harus menjawab begitu ya. Dan tadi saya sudah mendengar pemaparan dari Ustadz Wafi terkait apa yang Bapak tanyakan. Sekarang jawaban dari Ustadz Wafi yang tidak Bapak mengerti bagian mananya? Bagian mananya? Kepada ahli zikir siapa kita bertanya itu? Silakan Ustadz Wafi diperjelas lagi Ustadz. Ya, kepada ahli kan ahli bilang zikir tadi, seperti apa? bertanyalah begitu ya. kepada ahli zikir kan. Nah, ahli zikir ini siapa? Yang Saya kan harus kita sudah bertanya? jawab itu ulama, Pak. Sudah ulama itu, Pak. Ya, ulama Kepada kan ahlinya, banyak, Pak. Ustaz. Lah, kan saya Banyak sudah ulama. jawab di depan, Pak. Syarat jadi ulama, mujtahid, itu hafalan hadisnya 400.000 hadis. 400.000. Kalau sudah mencapai derajat itu, berarti dia adalah ulama. Kan sudah saya jawab di depan, Pak. Iya, tapi kan ulama siapa gitu yang harus kita. Lah, Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadis, Imam Syafi'i ratusan ribu, Imam Maliki ratusan ribu, Imam Hanafi juga. Kan banyak sudah, Pak. Sudah saya sebutkan, Pak. Mungkin tadi Pak Agun bilang mazhab itu mempermudah dalam beragama. Ya ikuti saya satu mazhab, udah benar itu. Tanya apa lagi, Pak? Itu banyak, Pak. Imam Suyuti hafal ratusan ribu hadis. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, itu ratusan ribu hadis juga. Apakah Apalagi? sudah pasti yang hafal hadis banyak-banyak begitu lalu dia benar-benar di jalan yang benar? Kalau dia jalan yang benar ya kita selamat. Tapi Kita kalau kan tidak, nggak nanya dia jalan yang benar, Pak. Kan Bapak tadi nanya standar ulama. Siapa ulama itu, kata Bapak. Kan itu yang saya jawab. Gimana sih Bapak ini? Saya daripada percaya sama Bapak, ya mending percaya sama orang hafal hadis lah. Betul, karena ada betul. juga begini, Ustaz. Nabi kan Jangan-jangan kata, Bapak nanti yang masuk surga cuma KTP-nya aja ini. aku tinggalkan 2 pusaka ya, Al-Quran dan Sunnah. Ada juga bilang Al-Quran dan hadis. Iya kan? Terus, Bapak tahu hadis itu dari siapa, Pak? Al-Quran dan Sunnah. Bapak iya, kan Rasulullah bilang, inni taraktu fikum ithnani law tamassaktum bihima lan tadillu abada, alkitab was sunnah. Jadi aku tinggalkan 2 perkara kepada kalian, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya kalian akan selamat. Nah, Bapak tahu hadis ini dari mana?
Imam Malik ya kalau tidak salah. Kok Imam Malik sih, Pak? Imam Malik mana pernah meriwayatkan hadis ini, Pak? Imam Malik apa Imam? Iya, kalau tidak salah itu. Kalau nggak salah ya salah lah, Pak. Kalau nggak salah gimana sih? Bapak aja Artinya- tahu hadis itu dari mana? Dari Google, Pak ya? Ya baca-bacalah. Iya, iya, iya. Yang jelas Bapak tahunya bukan langsung dari Nabi Muhammad kan Bapak? Yang mana mungkin aku tidak Loh, zaman sama iya beliau. itu. Nah, ya sudah. Ya Kan sudah Bapak tahu itu. dari ulama itu. Dari ulama kan. Dari Ya, Imam maksudnya- Ibnu Hajar itu. Imam Ibnu Hajar itu muridnya siapa? Imam Ibnu Saya Hajar begini, itu Ustaz. muridnya apa namanya itu terus muridnya nyambung sampai Imam Syafi'i. Apalagi Imam Syafi'inya gitu loh, Pak. Muridnya kayak Maksud gitu. saya begini Ustadz, masa sih seorang nabi yang tahu ya dari awal hingga akhir zaman, ya kan, terus meninggalkan umatnya, nah dalam keadaan kebingungan gitu. Ya, umatnya mesti cari. Yang bingung ini, itu uji Bapak, dulu, bukan kita. Kita gak bingung uji- kok, yang uji belajar para gak bingung, ulama. Pak. Kita harus Ustadz uji dulu Wafi kan ulama sudah ini, menjelaskan ulama dari itu. tadi Bapak bahwa ikhtilaf belajar. itu kan diperbolehkan. Ikhtilaf itu indah dalam Islam itu. Perasaan dari tadi Bapak yang bingung deh. Hanya jangan Pak, sampai saya mau ke tanya, Pak. istirok kan. Pak Gon, Yesus disalib apa disuruhkan Pak Gon? Ya itu kan agama lainnya, kita nggak boleh tanya. Enggak. Saya tanya tuh. Soalnya banyak Kristen yang kalau ditanya ini pasti dia nggak bisa jawab. Kalau ada Kristen yang nyamar jadi Muslim, kita tanya aja hal ini karena ini hal yang substansial. Ya, saya tanya nih, menurut keyakinan Bapak saat ini, menurut iman Bapak, Yesus itu disalib atau diserupakan? Ya diserupakan. Hah? Menurut saya diserupakan. Oh, dasarnya mana Pak? Ya dasarnya kan banyak, kita bisa dibaca di mana aja kan. Dan itu rasional karena Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, dia bisa berbuat semau dia kan terhadap kekasihnya gitu. Tidak mungkin kekasihnya dihina, disalib. Iya kan? Tidak mungkin, tidak logis menurut saya. Kalau setelah Nabi Muhammad SAW yang berhak menjadi khalifah itu Ali apa Abu Bakar? Nah ini saya tidak tahu. Oh, udah tahu. Otomatis Soalnya orang-orang yang Nah, berpikiran iya, semacam Bapak ini kalau nggak Kristen Syiah biasanya. Oh, Nah, saya- ya makanya saya tanya seperti itu. Kalau pertanyaan yang pertama lolos, kenapa? Karena orang Kristen kalau yang nyamar ditanya siapa yang disalib mesti dia bingung. Tapi pertanyaan yang kedua saya serahkan kepada Ustadz Wapi. Katanya nggak tahu Ustadz. Nah kalau memangnya ada pasti kan kita tahu kan. Loh, yang jadi khalifah setelah Rasulullah wafat siapa, Pak? Ya dalam sejarah ya Abu Bakar, sejarah Islam ke sejarah umum gitu. Lebih pantas Abu Bakar atau Ali, kata Bapak? Kau saya tidak tahu. Itu kan pilihan Allah sebenarnya. Gimana sih? Saya cuma kan Tentu nanya ke Allah yang Bapak, memilih. menurut Bapak, Sayyidina Ali apa Abu Bakar yang lebih pantas jadi khalifah? Ya kalau saya baca sejarah-sejarah bahwa Ali itu adalah gerbang ilmu ya, kalau tidak salah ya. Gerbang ilmu Nabi. Tapi Abu Bakar juga kan sahabat ya yang dianggap paling tua saat itu ya. Terus Nah, yang lebih masa pantas Nabi Ali apa Abu meninggalkan- Bakar seharusnya? Nabi meninggalkan umatnya dengan risalah yang begitu agung, suci. Nah, tanpa ada penunjukan atau apa begitu, entah khalifah atau apa gitu. Lalu sekarang ini sampai kepada kita harus mencari gitu loh. Menguji para ulama satu. Secara logika kan saya tidak rasional. Apanya tidak rasional, Pak? Yang tidak rasional itu apanya? Ya kita kan harus mencari kan kebenaran itu. Ya, kebenaran yang benar menurut Bapak, yang rasional itu yang jadi khalifah seharusnya Sayyidina Ali atau Abu Bakar. Kalau secara rasional
Yang lebih cerdas mungkin Ali ya. Karena Nabi sendiri katakan bahwa dia adalah pintu ilmu ya, pintu ilmunya gitu. Tapi ini tidak menggugurkan Abu Bakar juga, karena Abu Bakar juga yang paling lama Nah, itu dia, Pak. tahu juga tentang agama saat itu ya. Nah ini kan jadi pilihan buat kita, mana? Iya kan? Siapa gitu? Dan masalah itu sampai sekarang kayaknya kita bingung. Jadi ulama dari mana, dari sisi mana, dia yang paling alim, yang paling paham. Itu kan bingung. Nah muncul 4 mazhab ini kan, dengan visinya masing-masing. Sunnah itu apa sih Pak? Artinya Pak? Nah, sunnah itu kan perbuatan Nabi ya, kalau nggak salah. Ya sudahlah. Berarti Bapak yang sedang mungkin Pak ya, Bapak kurang belajar. Kalau Bapak banyak belajar, Bapak akan bingung. Kita nggak ada yang bingung di sini Pak. Bapak aja yang bingung. Ustaz coba tanya imam atau sahabat yang lebih tinggi. Bapak banyak belajar Bapak. Kalau ada kesempatan mondok ya mondok di pesantren biar ilmunya bertambah Bapak. Karena umat Islam nggak ada yang bingung, apalagi cuma masalah fikih. Kalau cuma masalah fikih itu pelajaran SD itu Pak di kita Pak. Bagaimana tidak bingung Pak Ustadz? Apa benar ini, saya mau tanya, ada hadisnya ya, bahwa kelak umatku akan terpecah menjadi 70 kelompok. Cuman satu Pak, bukan yang 70 masuk Pak. surga, kata Nabi itu. Bukan 70, salah. 70 berapa, Pak? 73 ya? 3. Iya, 73 ya. Hanya satu yang masuk surga katanya. Nah ini jadi apa namanya, jadi bahan motivasi untuk saya bertanya kan, siapa sih yang mau masuk neraka? Kenyataannya sekarang gimana, Pak? Apa itu? Kenyataannya sekarang gimana? Ya saya tetap mencari Bang. Satu itu sih. Di Lo mana enggak, sebenarnya? apa benar hadis Nabi itu bahwa hingga sekarang itu ada beberapa golongan dalam Islam? Kan saya tanya tadi kepada Pak Ustadz kan, yang itu saya dengar tadi situ. Lo iya, realitanya dari perkataan Nabi itu gimana dengan keadaan yang sekarang itu, Pak? Apakah betul apa yang dikatakan oleh Nabi itu? Ya makanya saya tanya, kalau hadis ini sahih, berarti ini motivasi buat saya kan. Lo iya. Terus yang dibingungkan Bapak itu apa? Ya bingungnya itu, cari yang satu kebenaran itu tuh. Loh, Lo iya kan sudah hadis jelas. sendiri sudah jawab Pak. Kan hadis itu ada terusannya, gimana sih Bapak? Coba baca lengkap hadisnya Di Pak. sini, bapak-bapak di sini udah tahu, udah dijamin masuk surga gitu ya. Ya jamin lah Pak. Gimana sih? Ya alhamdulillah kalau dijamin kan. Makanya saya bertanya kan buat bapak-bapak yang ada di sini, Pak Ustadz. Kalau saya tanya juga buat Pak Ustadz, apakah hadis itu sahih atau tidak? Tidak. Ya sahih lah. Hadis Sahih itu lah. gimana? Banyak kali pertanyaannya, Pak. Bapak tahu Ya, tak hadis sahih itu hadis apa? Ya hadis sahih ya, yang mutawatir ya, yang apa namanya, mata rantainya itu benar-benar itu. Lain Pak. Bukan salah Pak. Mutawatir sama sahih itu beda bab nanti Pak. Mutawatir itu artinya ramai diriwayatkan. Kalau sahih sudah diuji dari 5 syarat. Itu lain. Oh begitu Beda ya. Pak babnya. Iya. Iya makanya beda. saya tanya kan buat Pak Ustadz kan. Sahih itu, hadis itu dikatakan sahih Pak ketika sudah melalui 5 syarat. Yang pertama sanadnya harus sambung. Yang kedua yang meriwayatkan orang jujur, orang yang berkepribadian baik, soleh. Yang ketiga orangnya cekatan, kecerdasannya itu di atas rata-rata. Yang keempat pendapatnya dia tidak boleh bertentangan dengan orang yang lebih hebat daripada dia. Yang kelima tidak ada ilat di dalam hadis tersebut yang dapat menolak hadis tersebut secara riwayat. Itu kalau mutawatir beda lagi. Mutawatir itu artinya ramai dikabarkan oleh sahabat. Ada 10 sahabat, 15, 20 itu mutawatir namanya. Jadi beda bab itu Pak. Iya makanya saya tanya kan Pak Ustadz. Saya juga pingin masuk surga loh. Iya, Siapa Pak. sih yang mau pingin masuk neraka Pak?
Ya, makanya Bapak harus banyak-banyak belajar, Pak. Harus banyak belajar bahasa Arab dulu. Setelah bahasa Arab belajar akidah, lalu belajar fikih, usul fikih, kaidah fikih, dan lain sebagainya. Itu penting itu, Pak. Memang selama ini saya cuma berada di Google aja, baca-baca. Kalau ngaji, saya pernah ngaji memang. Ya, kalau di Tapi Google untuk kan kita belakangan nggak ini saya tahu, lebih Pak. banyak ke Google. Mm-mm. Malum. Kan Pernah kalau di ngaji nggak? Google, kalau di Google kita nggak tahu kan, Pak, itu tulisan siapa, apakah orangnya benar-benar nulis ini lewat kitab-kitab para ulama apa enggak, kan kita nggak tahu. Makanya Bapak harus belajar langsung ke ulama, jangan Google, Pak. Bahaya Ya. kalau Google, Pak. Ustadz yang ahli itu kan jarang. Banyak ustadz yang ahli, Pak. Di pesantren-pesantren itu ada. Apalagi orang tua saya ini kan dulu mualaf, Ustadz. Jadi saya juga dilahirkan karena memang orang tua saya udah mualaf. Jadi keterbatasan ilmu memang seperti para Pak ustadz. Gun orang mana, Pak Gun? Mualaf ya. Saya Maluku, Ambon. Maluku, Iya, iya. Ambon. Jauh Iya. sekali, Pak ya. Jauh Pak Ustadz. Makanya dengan momen-momen media begini kan saya mau bertanya. Iya, ya tadi itu sudah, Pak. Jadi harus banyak belajar, Pak. Dan jangan sampai berpatokan kepada Google, Pak. Karena orang Kristen pun dan Yahudi itu juga menulis menjelaskan Islam di Google itu. Itulah bahayanya, Pak. Ternyata kan Bapak tadi disuruh baca surah Al-Alaq, nggak bisa kan, apa namanya itu, butuh belajar memang, Pak. Harus belajar dulu. Surat Al-Alaqnya apa Ustadz? Iqra apa bukan? Iya. Surah Al-Alaq itu loh, Pak. Iqra bismi Bukan. rabbikal ladzi khalaq, Iya kan, khalaqal Iqra kan? insan. Iqra kan Ustadz? Iya, Iya. Bismi rabbikal ladzi alaq, alaqal insana min alaq. kok Iqra bismi rabbikal ladzi alaq sih, Pak? Salah, Pak. Khalaq bukan alaq. Tadi saya baca Iqra, Ustadz bilang bukan. Tuh, tadi Kok Bapak sampean bukan percaya? Iqra. Tadi sampean Ustadz bilang surat tadi Iqra, sampean Al-Alaq. baca kul a'udzu birabbil falaq, Pak. Bukan Iya. Iqra. Tapi saya- Awalnya setelah itu kan saya baca Iqra. A'udzu birabbil falaq awalnya. Iya. Kepleset lidahnya Ustadz, malu. Ustaz Wafi bilang alif lam mim. Kebur itu sudah, Pak. Ustaz Wafi bilang alif lam mim, malah Bapak kayak mengiyakan gitu. Kayak Iya. membenarkan. Ya, Alif lam makanya- ra. saya tadi suruh baca itu alif lam ra apa tadi itu. Tilka ayat. Tabil nabi. Kalau Nggak Iqra ada saya alif lam tahu, ra itu, Al-Alaq Iqra ya. Heeh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq loh, khalaq bukan Iya, alaq. Khalaq. Khalaqal insana min khalaq. Iya kan? Yang kedua itu baru Kembali. alaq, Pak. Iya kan? Kebalik, Pak. Masa sih? Terbalik. Iya. Kalau ngaji saya pernah ngaji Ustadz. Loh, pernah kok pernah, Pak? Tidak rutin ya, Pak? Ya rutin lah, sama juga saya. Gimana Ustadku kalau kita baca Fatihah dulu atau istighfar dulu biar kita jernih semuanya termasuk Bapak. Coba Pak Gun bisa baca Fatihah, Pak Gun. Bisa sih Ustadz. Coba Pak, pengen dengar saya, Pak, baca Fatihah, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya kan? Iya, betul, Pak. Silakan. Kok masih nanya ke saya gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Masa orang muslim nggak bisa sih Ustadz? Iya, terus dibaca aja, Pak. Lanjutkan. Itu cuma tadi yang mau saya tanyakan tuh masalah itu Ustadz. Kok Loh, tunggu dulu, Pak, masih baca ada, dulu Pak. Fatihahnya, Pak. Masih. Sampai selesai.
Ya, lain kali aja saya tanya lagi ya Ustaz. Oke. Coba setelah ini Bapak tanya lagi. Tanya apa, baca dulu Fatihahnya, Pak. Sampai tahiyat pertama Ustaz. Coba, Pak. Pak. Iya, iya. Tahiyat awal, Pak. Karena ada kalimat tauhidnya itu. Halo. Pak Gun. Halo, halo. Ya, coba. Doa itidal lah, Pak. Doa itidal coba dibaca. Doa itidal. Hmm. Yang doa duduk di antara dua sujud itu. Terus kok, Pak. Setelah ruku. Itidal, Pak. Itidal. Itidal setelah dari ruku ya. Iya. Iya. Bangkit dari ruku ya. Ya sami Allahu liman hamidah. Tuh. Terus, Pak. Terus lanjut. Rabbana lakal Rabbana lakal hamd. Iya kan? mil'us samawati Min samawati wal ardh. wa mil'ul ardi Ya. Bapak mil'ul nggak ardi. ya, nggak pernah sholat Bapak Gun. wa mil'u ma syi'ta min syai'in Kenapa sih ba'du. Ustaz menjadi saya nggak pernah sholat tuh? Masa saya harus ngomong ke Ustaz saya sholat tiap hari? Ya enggak, saya cuma nanya, Bapak nggak pernah sholat dah kok doanya kok lupa-lupa gitu. Nggak lupa sih Ustaz kalau cuma sholat. Coba baca kunut Pak. Baca kunut. Coba. Kunut subuh. Oh, Mungkin kalau saya yang nggak lancar wajar ya Ustadz ya. Allahumma hdini fi man hadait. Mas Boya Saya baca. diem aja dulu. saya baca. Ya Saya coba. baca. Allahumma. Halo, Pak. Wallaini fi man tawallai. Itu kan? Apanya Fiman? Ya, lanjut. Tawalla ini Fiman Tawalla. Salah, Pak. Gimana Bapak ini? Allahumma barik lana. Kan sunat kalau Ustaz. Tadi Ustaz bilang yang pakai sunat boleh, nggak pakai boleh. Saya tidak bahas sunat, baca aja dulu. Ya dengan itu. Coba baca dulu. Allahumma hdini fi man hadai wa afini Terus. fi man afai wa tawallaina fi man tawallai wa hdini Tawallani. wa tawallani fi man tawallai wa hdini fi Barik li. wa hdini. Loh, kok ketawa, Pak? Enggak mau Wa afini fi man diajarin itu af. kan melewati juga. Gimana Bapak ini? Nanti saya ajarin Pak. Ini birahmatika. Sama-sama Ji belajar Pak. Iya kan. Aduh, maksud ya saya gini kan loh, kan Ustadz. kayak di sini kan untuk belajar, bertanya kan. Iya. Ya gini loh Bapak, kalau seandainya Bapak itu betul-betul tahu, ya bilang aja nggak tahu, tolong saya ajarin gitu loh Pak. Kalau memang betul-betul Bapak itu memegang teguh pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Ya nggak usah Masa saya nanya mau yang bersama? jero-jero gitu, yang Saya dalam-dalam bertanya, gitu saya nggak kan usah muslim. Pak. Iya saya tahu Pak. Sekarang contohnya saya lah Pak. Kalau misalnya nggak bisa baca Fatihah, ya saya belajar dulu Fatihah gitu loh Pak. Masa sih sebelum tahu alif, ba, ta, sa, jim, terus langsung mau baca Al-Quran, yang nggak boleh lah Pak. Ya kita Bapak harus ini- jujur-jujur aja lah. Rukun Bapak Islam ini itu sholat ada apa 5, tidak setiap Pak. hari, Pak? Jadi bapak-bapak Ustadz ini beranggapan saya ini non muslim gitu. Oh, enggak ada. Iya nggak Enggak, gitu Pak. Pak. Maksudnya itu kayak saya ini kan yang nggak pandai apa-apa sih Pak. Tapi pertama saya nggak berani nanya yang terlalu dalam. Keduanya
Saya lebih baik Aku sih hobi baca sih, makanya apa ya, belajar gitu loh. Gini Pak, ketika bertanya Pak Gun dari tadi kan bertanya posisinya, Ustadz Wafi menjawab. Mestinya ketika Ustadz Wafi menjawab, menjelaskan secara detail, itu sudah diiyakan saja, baru balik nanya Iya, lagi gitu aja gitu. intinya tuh. kalau saya umat Kristen, lalu ketika saya bertanya pendeta bilang cukup, ya cukup. Kan kita Muslim kan. Loh, iya, jangan kemudian menyanggah Pak, jangan kemudian Bapak, memperdebatkan gitu. itu ada pertanyaan Pak. Bapak Gun sholat Jumat Pak? Sholat, ya. Berapa rakaat? Ya cuma 2 rakaat Pak. Nah, Bapak kalau sholat Jumat itu 2 rakaat. Iya. Terus di tahiyat awal Bapak baca apa? Ayat awal. Dia baca. Syahadat kan. At-tahiyatul mubarakatuh salawat tayyibatu lillah. Iya kan? Terus Terus Pak. Masa Loh. begitu saya. terus dilanjut Pak. Iya. Assalamualaikum. Salawatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Terus lanjut, hampir selesai. Assalamualaikum warahmatullahi salihin. Ya kan? Terus lanjut. Ini kena jebak, gak tahu sejak kapan sholat Jumat ada tahiyat awal. Oh kan tahiyat awal. Ya kalau Jumat mana ada tahiyat awal, ada ini kena Kalau jebak. sholat Jumat tidak ada tahiyat awal memang karena 2 rakaat kan. Ditanya kan sholat tahiyat awal ya itu. Tahiyat akhir itu. Sholat Pak. Jumat 2 rakaat, Pak. Memang sholat Jumat Langsung cuma tahiyat akhir. 2 rakaat, satu kali tahiyat saja. Tidak ada tahiyat awal memang. Ya habis itu kan, Pak. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Terus Pak apa Pak? Salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Loh. Syahadat dulu, Pak. Syahadat Pak. Iya kan? Bukan sholawat Pak. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Terus kalimatnya apa Pak? Habis itu Pak. Apa tuh? Assalamualaikum wa ala ibadikas. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa Pak? Terus Assalamualaikum wa ala Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Satu tahiyat kan? Asyhadu an la ilaha Asyhadu an illallah. la ilaha illallah wa asyhadu memang. anna Biar bapak yang melafatkan. Silakan Pak. Lafaz apa lagi tadi? Lo iya. Setelah assalamualaikum Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Terus apa Pak? Terus apa Pak? Sambil sunnahnya itu nunjuk itu Pak, jari itu Pak, jari telunjuk itu Pak. Bagaimana tadi Ustaz? Loh, kok Tahiyat dari awal Pak, dari awal tahiyat Pak, tahiyat akhir ya, enggak apa-apa lah tahiyat akhir. Oh tahiyat ya. Sholat Jumatnya. Iya, enggak, iya, pokoknya tahiyat Pak. Tahiyatul mana ada mubarakatuh gitu. perbedaan sholat Jumat dan sholat yang lainnya tahiyat akhir Pak? Gimana sih Bapak ini? At-tahiyatul Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak, assalamualaikum. Ala ibadillahis salihin. Terus lanjut itu. Asyhadu an la ilaha illallah Terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. alhamdulillah. Ya. Iya kan? Memang saya Muslim Pak. Tapi nggak yakin sih. Enggak, kita yakin bahwa muslim, cuma maksudnya Muslim loh. apa ya? Maksudnya gini loh Pak, kita kan gini. Room saya ini biasanya ditempati diskusi Islam Kristen Pak. Dan ketepatan pertanyaan Bapak ini mirip-mirip Kristen. Makanya Bapak dari tadi awal bilang Bapak Islam itu saya sudah, oh iya sudah Islam gitu aja. Cuma herannya
kok kayak jarang sholat gitu loh. Maksudnya doa-doa sholat kok tidak lancar. Buktinya tadi surah Al-Alaq malah jadi Al-Falaq kan beda banget Pak gitu. Nah, itu ke ini aja apa Nggak konsen ya Pak. Bingung Pak, bingung. maklum Jadi dari mohon maaf dari aja kecil kalau besar gitu. Jauh. Ustaz Wafi ini jadi ragu Pak, apakah Bapak Muslim apa enggak jadinya. Iya. Masalahnya untuk melafadzkan kalimat syahadat itu kayaknya Bapak kok berat banget dari tadi gitu. Enggak lah. Itu orang muslim masa Karena sih, banyak betul-betul banyak ada. juga yang nyamar-nyamar loh Pak. Banyak juga yang nyamar-nyamar. Oh gitu ya. Saya kan baru Jadi mohon baru kali maaf masuk nih. ini kan. Baru kali masuk. Masalahnya pertanyaan Bapak itu melebar Pak, banyak sekali. Padahal Ya dari awal tadi seperti kan tadi malam itu ada orang ngakunya lulusan Mesir. Masa ngaku Islam lulusan dari Mesir katanya kan. Masa Allah di surga? Sejak kapan orang Islam punya pemahaman seperti itu Allah di surga? ya di Kristen Bang. Ustadz Sugi di Kristen. Maksud saya gini Pak, kalau memang yang ahli itu kan biar pertanyaan kemanapun arahnya kan pasti bisa kan dijawab gitu, dijelaskan. Nah, berarti Bapak ini kembali ke topik awal. Bapak kan tadi mempertanyakan tentang kesempurnaan Al-Quran kan, dengan membawa ayat apa? Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, kan seperti itu kan? Pak Gun. Yang ditanyakan ke Ustadz Wafi. Ustadz Wafi sudah menjelaskan secara gamblang. Tapi Pak Gun kayaknya ini masih menyanggah terus. Bukan begitu Pak, maksudnya menjelaskan secara gamblang bagaimana. Iya, Ustadz Wafi tadi kan sudah menjelaskan, saja paham Pak. Saya Pak yang baru 3 bulan saja tadi dengar sudah paham. Oh, Mbak Aisyah mualaf ya? Iya Pak, alhamdulillah baru 3 bulan. Subhanallah. Sebab apa itu Mbak bisa mualaf Mbak? Ya Kan karena enak di Kristen loh. Saya heran kalau ada orang mualaf itu, justru saya heran gitu Mbak. Ini Janganlah orang ini- Ustadz Sugi. Orang ini waras apa enggak sih gitu loh ya kan? iya Apa Pak saya ya enak kalau di dipikir Kristen? ya Pak. Kalau dipikir ya Pak ya karena Jingkrak seminggu sekali. itulah Ya kan? itulah makanya Jamin iya. surga. Iya sudah dijamin surga, terus? datang ke gereja saja kadang mau datang, kadang enggak, yang pokok Nah, jamin surga. sudah selamat lah. Oh. Coba di Islam bangun Iya. pagi aturan bisa mancal selimut, Anda Harus disuruh ibadah. bangun, dingin disuruh kena air berwudu, ya kan? Suruh Aturan baca sebulan doa. kita bisa makan penuh sebulan, Anda disuruh puasa. Aturan Anda sudah bisa istirahat, suruh sholat isya. Aturan Anda bisa memperkaya diri sendiri, disuruh sedekah. Coba, ini orang mualaf ini waras enggak gitu loh? Justru karena apa waras sekali Pak. Nah itu dia. Ya, jadi Pak Sugi itu hidayah itu Pak Sugi. iya betul. Kalau saya tanya balik Enggak, ke Pak ini kan- Gun, saya tanya balik ke Pak Gun dulu, Ya, bentar, Ustadz. sedikit. Oh, iya. Ini kan perbandingan, ya kan perbandingan kalau Kristen itu kan ditawarkan begitu manis, nggak kenal halal haram, makan semaumu, meja kalau lunak bisa dimakan. Bisa Ya kaki kan? meja Pak. Iya, kan dalilnya jelas tuh. Bukan setiap yang masuk ke mulut itu yang najis, tetapi yang keluar dan dibuang ke jamban itulah yang najis. Jadi semua bisa dimakan. Meja kalau lunak bisa dimakan itu. Nah ini ada hubungannya Ustadz Sugi. Iya. Pak Gun tadi ini juga mempermasalahkan tentang kenapa kok agama orang-orang Islam itu kok terbelakang ya, terutama dalam masalah ekonominya kan gitu. Beda banget dengan orang-orang non Muslim yang banyak menemukan sains katanya kan seperti itu kan Pak Gun kan ya.
Nah itu menurut Pak Gun kira-kira kenapa kok bisa terjadi fenomena seperti itu, Pak? Fenomena seperti itu, Pak. Biar saya jawab. Pak Gun tadi. Ya begini, berdasarkan Al-Quran tadi itu kan, kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Harusnya kan orang muslim lebih cerdas, lebih pandai kan. Loh iya Pak, memang umat muslim sebenarnya cerdas Pak. Umat muslim itu tahu apa yang haram, apa yang tidak, apa yang riba, apa yang tidak riba, kan gitu Pak. Oh, baik, Ya, saya begitu. jawab. Pak Gun saya jawab. Jadi gini Pak Gun, kenapa orang-orang Kristen itu sekarang itu lebih maju di bidang ilmu pengetahuan? Karena dia jauh dari Bible, Pak. Kalau dia dekat dengan Bible, goblok, Pak. Karena Bible itu kan sama sekali menurut Mas. tidak mendukung ilmu pengetahuan. Dan sejarah juga membuktikan pada abad pertengahan, Eropa itu mengalami zaman kebodohan. Salah satu contoh yang menjadi korban kebodohan mereka, Galileo. Itu dihukum oleh gereja itu. Gara-gara menyatakan bahwa bumi itu menjadi matahari itu pusat tata surya. Sementara menurut gereja pusat tata surya adalah bumi. Gitu loh. Jadi mereka itu maju di bidang ilmu pengetahuan karena jauh dari Bible. Coba dekat dengan Bible, goblok Pak. Siapa? Coba. Ini saya kasih tahu, saya kasih pandangan. Di dalam kitab orang Kristen, hari pertama itu sudah ada terang. Ya kan? Iya. Itu Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu Padang jadi. matahari baru Allah melihat, diciptakan. bentar Kak, bentar. Ya, Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap, yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari pertama ada terang. Mataharinya diciptakan hari keempat. Coba itu percaya kalau kamu nggak bodoh. Percayalah itu. Pasti bodoh. Nah, kenapa Islam ini, umat-umat Islam ini seolah-olah tertinggal? Karena umat Islam itu jauh dari Quran. Ketika umat Islam dekat dengan Quran, Masya Allah, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang muncul dari Islam pada abad-abad pertengahan. Ada Al-Hindi, ada Ibnu Sina. Betul. Ya kan? Teleskop itu siapa yang nemuin? Ya, siapa yang nemuin teleskop itu? Angka 0 itu jangan dipandang sepele, angka 0 itu. Ya. Semua ilmu pengetahuan itu membutuhkan angka 0. Tanpa ada angka 0 nggak ada namanya HP. Dari situ dia. Gitu loh. Betul. Coba Betul. tunjukkan pada saya ayat Bible mana yang bisa mendukung ilmu pengetahuan. Jawaban cerdas Ustaz Ada Sugi. Ustaz, ada satu Ustaz, singa Ya. makan rumput. nanti katanya di air zaman itu. Manusia diciptakan dalam rahim seperti susu dan dikentalkan seperti keju. Sejak kapan itu orok itu seperti sabun batangan itu sejak kapan? Tidak ada seperti itu. Di Ayub 10 ayat 10 itu coba dibaca. Engkaulah Tuhan yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju. Sejak kapan? Manusia seperti sabun batangan dalam perut. Coba yang dikatakan Al-Quran, khalaqal insana min alaq. Alaq dari kata alaqoh artinya apa Ustaz? Lintah kan? Nah, awal mula manusia ya sebelum dia berbentuk janin masih berupa zigot itu mirip dengan lintah. Perilakunya sama seperti lintah, makanannya juga nyedot darah dari ibunya. Persis sama seperti lintah, bentuknya seperti lintah. Nah, namanya alaqoh ini, lintah ini, kalau perempuan yang lagi ngidam gitu ya, itu kalau dibedel perempuan itu belum nampak itu. Dilihat dengan mata telanjang belum nampak, itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Zaman Nabi belum ada mikroskop. Dari mana Nabi Muhammad bisa tahu kalau bukan dari Allah? Dan itu sesuai dengan ilmu embriologi modern. Coba Bible, mana? Coba tunjuk sini. Nggak ada. Itu Ini jawabannya ya. bahasa seperti itu khusus Ustadz Sugi teman-teman ya. Yang lain jangan loh. Karena kalau beliau itu di debat bisa jawabnya. Kalau Menguasai. teman-teman jangan.
Nanti Iya, iya. ditanya balik sama Oten bingung nanti. Benar. Khusus Ustaz Sugi itu. Bapak ini benar, tidak salah itu. Semua udah dijelaskan di dalam Al-Quran. Iya kan? Tidak salah memang. Kenyataan hari ini kan Islam seperti ketinggalan. Padahal Bukan kalau ketinggalan, Mbak. Bukan ketinggalan, Mbak. Pak Gun, bukan ketinggalan. Karena Islam itu menyuruh kita untuk selalu ini, Pak, bersabar dan bersyukur apapun yang terjadi. Gitu, Pak. Jadi kaya itu bukan kemudian banyak harta, Pak. Kalau di Islam itu, Pak, Islam itu diuji, Pak, ujian, Pak. Kehidupan ini ujian, Pak. Iya. kita punya Jadi ketika hati kita sudah ini, Pak, ketika hati sudah berdamai dengan diri sendiri, itu sudah merupakan sebuah kekayaan yang besar, Pak. Daripada orang yang kaya orang kaya banyak harta, terutama orang-orang non Muslim itu kan. Tapi dia hatinya tidak pernah damai, Pak. Dia selalu mikir hartanya, takut hilang, takut gimana. Malah itu yang saya kira itu bukan merupakan definisi kekayaan yang hakiki, Pak. Iya, Berarti benar Ustaz itu ya, yang pertanyaan tadi, sebaik-baiknya saya tadi manusia itu menyangkut yang hal-hal mempelajari seperti ini. Al-Quran dan mengajarkannya itu, Ustaz. Umat Islam itu harus qanaah, Pak. Menerima apapun pemberian dari Allah itu walaupun sedikit harus disyukuri gitu. Kalau bersyukur Iya, ditambah makanya saya nikmatnya. kan bertanya, Nikmat sehat itu terutama, Pak. agama kita Al-Quran sudah menjamin bahwa kita umat Islam harus lebih jaya dari umat-umat yang lain. Itu pasti itu. Tapi saya disuruh baca kunut lah, baca kan lucu kan, Bang? Loh iya masalahnya Hal-hal yang dari dasar tadi Bapak dulu. berdebat, Pak. Gini. Bapak saya itu tidak berdebat, harus saya tahu tidak hal-hal yang dasar dulu, Saya Pak. bertanya, Jangan membahas sesuatu yang nggak wajib dulu kepada Bapak. Saya sekarang tanya, Bapak tahu teknologi zaman ini tuh hukumnya wajib apa enggak, Pak? teknologi Wajib apa enggak hukumnya? punya ilmu ke situ. Kan enggak wajib, Pak. Jadi saya jawab. Tapi Bapak itu yang wajib ya. Bapak yang wajib ini untuk awal-awal sebagai umat Islam, Pak. Itu yang wajib itu satu, tahu hukum najis. Dua, bacaan sholatnya harus benar. Tiga, syarat sah sholat, syarat jadi makmum, syarat jadi imam. Itu yang wajib loh, Pak. Yang ditanyakan itu nanti di akhirat. Bukan ditanyakan Bapak bisa buat kapal Iya. terbang apa tidak. Bukan, Pak. Bapak hartanya berapa itu justru jadi masalah di akhirat. Ya, Semakin betul. kaya Bapak, maka akan semakin banyak pertanggungjawaban Iya. nanti di akhirat, Pak. Makanya untuk hukum-hukum mengenai teknologi zaman sekarang, contoh seperti kapal terbang. Ya, kapal terbang itu apakah tidak pernah disinggung oleh Al-Quran? Pernah, Pak. Bapak bisa buka di dalam cerita Nabi Sulaiman ketika beliau bisa terbang tuh. Di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-81 secara tegas Allah berfirman, wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrih ilal ardi allati barakna fiha wa kunna bikulli syai'in alimin. Dan kami tundukkan untuk Sulaiman, kata Allah, angin yang sangat kencang, tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah kepadanya, dan kami maha mengetahui segala sesuatu, kata Allah. Pernah disinggung itu. Nah, lalu masalah gunung juga pernah disinggung, masalah alam semesta, semuanya ada pada Al-Quran, Pak. Tapi apakah Bapak wajib mengetahui ini sekarang? Enggak, Pak. Bapak yang wajib itu tahu syarat sahnya sholat, kapan Bapak sholatnya batal atau tidak, wudhunya Bapak sudah benar atau tidak. Itu yang wajib, karena itu yang akan Bapak pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Bukan Bapak punya HP iPhone, Bapak punya pergelangan, baju Bapak harganya jutaan. Bukan itu yang akan ditanyakan nanti. Gimana sholat Bapak, apa benar apa enggak.
gimana apa namanya wudunya, najisnya, atau nanti hal-hal yang sepele-sepele itu justru Pak yang akan dapat menyelamatkan Bapak nanti di akhirat. Bapak mau kerja atau tidak kerja bukan urusan, tapi kalau Bapak tidak sholat, nah itu urusan Allah itu nanti. Betul, Gitu. betul. Dasarnya dulu Pak, dasar akidahnya itu dulu Pak. Ya, Sama makanya kayak siapa fikih kan itu? ada 4 itu. Berarti Pak Ustadz. 4-4-nya boleh ya Ustaz ya? Apa Pak? 4 mazhab. Jangankan Kita 4 boleh mazhab, merujuk 100 kepada mazhab 4 terserah itu, Pak. 4 mazhab itu ya? Bapak mau ikut 100 atau 1000 mazhab terserah. Yang penting Bapak harus tahu dasarnya dulu. Itu yang penting Pak. Tidak penting Bapak tahu Imam Syafi'i siapa, tidak usah lah, itu fikih itu. Bapak tidak penting tahu Imam Malik itu siapa, itu janganlah gitu. Jangan tahu itu. Yang penting Bapak tahu dulu kapan Bapak sholatnya sah, kapan bisa diterima oleh Allah, kapan Bapak ini baca Quran sudah diterima oleh Allah, terus kapan Bapak ini dalam sedekah bisa diterima oleh Allah. Itu dulu. Tidak usah mazhab-mazhaban Kan harus dulu Pak, kembali tidak ke usah fikih. pakai mazhab lah Bapak, tidak apa-apa lah. Kan salah satunya kan. Gimana? Gimana saya mau tahu sholat saya ini benar? Saya mau tahu saya punya sedekah benar tanpa saya baca fikih. Ya makanya belajar Pak itu Pak, dasar-dasar Iya, itu kan? Pak. Makanya di sini kan ada 4 fikihnya ini kan. Berarti 4-4-nya kan boleh berarti kan. Terserah Bapak mau 4, 5, 6 Iya, kan? seribu tidak apa-apa, yang penting belajar Pak gitu. Ya maksud saya gitu Ustaz, maksud saya. Iya, maksudnya yang penting belajar Pak. Rasulullah itu apa ya namanya itu ya, sudah mengklaim Nabi itu kalau berbicara kan tidak mungkin bohong Pak. Rasulullah itu kalau sudah mengatakan tolabul wahyu, ilmi benar. fardhotun, mencari ilmu itu hukumnya sangat wajib. Ya, sangat wajib. Lafadznya itu faridotun, ada lafal tak dalam lafal Wajib ya faridoh, Ustaz. sangat wajib. Wajib. Iya makanya saya bertanya ke Ustaz kan. Apa kan salah kalau saya bertanya? Belajar Kan itu nggak salah. bukan bertanya Pak, belajar itu mempelajari, bukan bertanya. Jangan bertanya dulu sebelum mempelajari. Syaratnya orang dapat bertanya itu kalau sudah dipelajari, gitu Pak. Dipelajari dengan ilmu yang benar, gitu. Jadi Bapak Iya betul. bertanya hal-hal yang besar, ya tadi kayak perbandingan mazhab itu kan terlalu jauh. Tingkat Bapak tinggi itu Pak. belajar perbandingan mazhab itu terlalu jauh. Itu sudah tingkat level tinggi Pak. Yang bertanya dalam keadaan Bapak masih baru belajar sholat. Iya, sementara dasar-dasarnya belum Bapak ini. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, latas alu an asya intub dalakum tasukkum. Yang dasar dulu. Bapak jangan bertanya perbandingan mazhab, jangan Pak. Bapak tidak usah bertanya siapa sih ulama itu, jangan dulu. Pelajari dulu sholat Bapak sudah benar apa tidak. Baru betul, nanti Ustaz. kalau sudah sholat, sudah puasanya sudah betul, hajinya sudah betul, zakatnya sudah betul. Nah, kalau sudah tahu betul-betul semua, baru Bapak berkembang nih. Belajar fikih, muamalah, fikih munakahah, fikih jinayat, fikih ubudiyah, dan lain sebagainya. Harus sistematis gitu loh Pak. Jangan loncat ke Jakarta dulu tanpa melewati Jogja, jangan. Pertanyaan dasar dulu Pak. Sama kayak saya Pak. Dulu saya Iya, awal-awal waktu sama saya Ustadz masuk tadi Wafi kan juga Bapak lagi terangkan dasar-dasar fikih, Pak. kan? Makanya saya masuk ke fikihnya. Yang masalah apa tadi itu belakang ya. Kalau nggak salah itu ya. Kan Ustadz dari terangkan fikih tadi kan. Makanya saya masuk dengan fikih pertanyaan. Iya, tapi fikih fikihnya Bapak langsung perbandingan mazhab itu tinggi, terlalu tinggi Pak. gitu. Gitu ya, terlalu besar tinggi gitu. Iya, jadi saya terangkan Bapak nggak nyambung, nggak ada koneksi ini tuh. Gitu Pak. Sama dengan saya bertanya fisika nih Pak. Saya tidak pernah belajar fisika. Saya mengkritik fisika Pak kepada dosen fisika. Ya tidak akan paham saya Pak. Gitu Pak. Gitu. Dipaham mungkin Pak ya.
Nanti kalau Bapak sudah paham semua, nah bisalah Bapak nanti tanya ayat-ayat fisika itu di mana sih di Al-Quran. Nah itu saya bisa itu menjelaskan itu secara detail nanti itu ayat-ayat fisika dalam Al-Quran. Ada apa-apa Pak, nyambung nanti gitu loh Pak. Iya, yang saya curigakan tadi dari Bapak itu ketika Bapak bertanya tentang kesempurnaan Al-Quran, kemudian Bapak bilang tadi ketika Nabi Muhammad itu wafat belah meninggalkan beberapa kebingungan dan persoalan-persoalan dalam umat, kan seperti itu Pak yang Bapak tanyakan tadi. Itu sudah level ini Pak. Level 3 tinggi itu Pak. Sekarang jam berapa di rumahnya Pak Gun? Oh, jam berapa ya? Maluku di Jam mana? berapa? Maluku Pak. Jam 2.50 malam. Jam 2.50 malam. Nah, nggak sholat tahajud Bapak nih? Loh, Insya Allah. tahu sih, Bang. Iya, sunnahnya aja Pak. Itu sunnah Pak. Dilaksanakan Pak. Perbedaan kita Sekali-sekali Pak ya, kalau lagi ada perbedaan kita dengan para ada sahabat itu waktu. Pak. Kalau para sahabat, kalau tahu itu sunnah, mereka melakukan. Kalau kita tahu itu sunnah, justru mengentengkan gitu. Itu perbedaan Pak, perbedaan kita dengan sahabat Rasulullah. Kalau sahabat Rasulullah Pak tahu ini hukumnya sunnah nih, pernah dilakukan Nabi walaupun cuma sekali, sahabat itu langsung sampai mati mereka nanti berusaha. Lah kalau kita sunnah enggak, sunnah oh sunnah aja, enggak usahlah gitu. Gitu itu kalau kita tuh Pak. Saya Bapak gitu. Itu surat apa Ustadz Wafia yang apa Nabi bilang dulu itu Ustadz? Yang Takut sering dikira kita dapati, wajib itu Ustadz. yang sering kita dapati gini Ustaz, mengenai sunnah. Sunnah itu dijalankan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Ini menurut saya nggak cocok gitu kan. Kalau menurut saya ya sunnah itu dijalankan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Bagus itu Ustaz, mantap Ya itu. iya, tinggalin rugi. Oke, Kita ya. ini ada aja. Bukan nggak apa-apa, rugi. Aturan dapat pahala kok, kan gitu. Betul Ustaz. Itu setuju saya Ustaz, setuju itu. Ya intinya itu gini aja lah Pak. Kalau orang Islam itu mulai dari lahir sampai ke besar itu yang dipelajari itu ya pertama kalau mau ingin pandai mengaji ya alif ba ta dulu itu. Gitu loh Pak. Itu setahu saya, bukan terus langsung baca Al-Quran, enggak. Kalau alif bataknya itu enggak fase, enggak tahu gimana caranya mau baca Al-Quran, gitu loh Pak. Itu sudah gimana ya? Sudah rumus gitu loh. Nah, kira-kira teman-teman yang ada di sini, apalagi yang sudah pernah merasakan sekolah SMA, dari SD, SMP, SMA, kira-kira berapa persen tuh pelajaran yang diingat? Mungkin 0,0% begitu. Tetapi ketika kita belajar agama, justru kalau kita mendalami agama sampai bertahun-tahun, yang diingat itu lebih banyak daripada yang dilupakan kalau sudah sampai bertahun-tahun gitu. Dan bekerja aja, contohnya bekerjalah, kita bekerja gitu. Di dalam pekerjaan itu apakah sampai 90 atau 50% lah ilmu di SMA atau di SMP itu yang digunakan. Makanya membidangi satu ilmu tapi mahir itu lebih baik daripada berbagai ilmu tapi nanggung semua. Saya lihat teman-teman saya yang sukses dalam pekerjaan, dia itu ahli dalam satu bidang ilmu tapi ahlinya itu ahli beneran. Contoh, ahli perbengkelan. Dia tuh paham beneran ilmu bengkel gitu loh, dari mobil, sepeda motor, kemudian mesin-mesin, dia paham.
ahli gitu. Akhirnya mendirikan sebuah bengkel. Satu ilmu perbengkelan tapi benar-benar didalami. Itu Istiqomah, lebih manfaat. Iya, manfaatnya itu lebih bagus daripada tahu fisika, tahu apa namanya itu IPA, PPKN semuanya, tapi nanggung semua pengetahuannya. Gitu. Kayak Ustadz Sugi dalam hal Bible. Ya, Kristologi. Fokus beliau gini kan Ustadz Sugi ini. Jadi kelihatan hebatnya gitu. Hebatnya kelihatan. Kalau sholat jarang, sekolah kadang nggak masuk, bolos, wiritan apalagi, disuruh-suruh orang tua males-malesan. Wah, ini ciri-ciri sudah ini. Gitu. Fokus satu, tapi mendalam nih. Apalagi dua Pak Arif. Dua, dia tahu ilmu pertanian contohnya, dengan dia faham ilmu agama. Nah, dua-duanya. Iya, dalami ini sudah. Pertanian contohnya masalah bawang merah. Cara menanam bawang merah. Dia tahu nih. Dari tanggal-tanggalnya tahu, bibitnya tahu, obatnya tahu. Kalau kena ulat itu bagaimana, kalau musimnya berubah bagaimana, perkembangannya faham nih. Gitu. Satu ilmu itu mahal loh. Gitu. Mohon maaf Pak Ustadz dan semuanya yang ada, aku mohon pamit dulu ya. Udah malam waktunya, maklum. Sholat mau tahajud Pak Gun ya? Mau tahajud Pak Gun? Insya Allah Pak Ustadz. Semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah Pak Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.